Ia mengawali karir sebagai gubernur di usia ke-36, ia juga telah membuat Nusa Tenggara Barat menerima berbagai penghargaan. NTB adalah salah satu provinsi dengan pertumbuhan wisata dan ekonomi terbaik di Indonesia. Bahkan Lombok telah menerima penghargaan sebagai tujuan wisata halal terbaik di dunia. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi dalam Satu Indonesia. Dikenal dengan Pulau Seribu Masjid, Lombok kini bertransformasi menjadi destinasi wisata halal dan religi bergengsi. Pondok-pondok pesantren disulap menjadi lokasi wisata syariah, tak kecuali bagi wisatawan asing yang ingin mengenal lebih dekat budaya Islam. Salah satunya di Pondok Pesantren Nurul Haramain di Desa Lembuak, Lombok Barat. Wisatawan dapat berinteraksi dengan para santri, baik mengajar maupun ikuti program unggulan pondok pesantren. Untuk boleh masuk pesantren itu ya syukur alhamdulillah, sehingga kita bisa saling toleran antara kita dan mereka gitu. Bisa saling toleran dan kita bisa saling sharing tentang budaya mereka dan budaya kita. Tentunya kita welcome banget ya sama beliau, dan juga kita sangat berterima kasih karena langsung dapat belajar dari native speaker itu sendiri. Program berbagi pengetahuan dengan santri disambut baik wisatawan sebagai pengalaman langka yang berharga. Yeah, this place is very beautiful because we could see tree plantation to fix the deforestation problem. We could see the dormitory where it's very simple way to live, and I don't know, it's very different from European country or for our school or our boarding school. Terbuka dan toleran, pondok pesantren ingin tularkan semangat Islam yang damai, juga peduli dengan isu internasional termasuk lingkungan. Jadi kita mengajak mereka untuk menanam pohon, melihat proses-proses pembibitan yang ada. Jadi dengan demikian mereka paham bahwa pesantren tidak hanya ansih mengajarkan pelajaran-pelajaran agama, namun dalam praktek-praktek perhatian kepada lingkungan juga. Kemudian lewat program Super Camp, setiap santri diajak makin dekat dengan alam dan dilatih jadi masyarakat global. I'm like study here because this valley around the trees, and we can enjoy our study here. Our class outside the room, so here so many trees we can enjoy. We stay here. We can see the other place we don't see in our college. Yeah, and I like it. We were only learning about English language full. Yeah, and we can become organization here. And there are many friends. We can have fun together. Siapkan diri hadapi tantangan era globalisasi, dijawab dengan kembangkan potensi yang dimiliki. Inilah yang tengah digiatkan Muhammad Zainul Majdi. Berjuluk Tuan Guru Bajang atau TGB, Gubernur Nusa Tenggara Barat ini gaungkan Muslim Friendly Tourism atau wisata ramah Muslim. Dalam ajang World Halal Travel Summit 2015 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Lombok menangkan 2 kategori, yaitu World Best Halal Tourism dan Honeymoon Destination. Gubernur penghafal Al-Quran di Indonesia ini berhasil tumbuhkan perekonomian Nusa Tenggara Barat hingga 9,9% lewat sektor pertanian dan pariwisata. Kita sudah ada di Islamic Center Mataram, lebih tepatnya di NTB bersama dengan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Marisa, baik, alhamdulillah. Nah, ini kan tadi barusan kita juga menyaksikan bersama Tuan Guru. Ada ponpes yang dijadikan objek wisata. Tapi sebagian turis juga yang kami lihat itu Tuan Guru, mereka itu datang dari barat gitu. Yeah. Jadi asumsi kami adalah ya mungkin mereka bukan Muslim gitu. Apa yang mereka cari? Agama itu kan salah satu identitas kita ya Mbak Marisa. Dan saya yakin bahwa nilai kemanusiaan
mengapresiasi yang baik, saling menghargai, berkomunikasi, walaupun non-Muslim, bahkan yang bukan Indonesia dari mancanegara, pasti punya apresiasi yang sama terhadap semua nilai kebaikan itu. Kalau respon dari masyarakat sekitar seperti apa? NTB ini mayoritas Muslim dan mainstream atau pemahaman Islam kita adalah Islam moderat. Jadi tidak pernah ada one single accident antara wisatawan dengan masyarakat di NTB karena faktor agama. Dan itu membuktikan bahwa kita menerima dengan baik perbedaan dan saling menghargai. Dan Lombok ini di tahun 2015 ini mendapatkan 2015 yang lalu. 15 yang lalu, iya, mendapatkan penghargaan sebagai World Best Halal Tourism Destination dan juga World Best Halal Honeymoon Destination. Ini ceritanya seperti apa bisa akhirnya dapat? Ceritanya itu adalah bermula dari Menteri Pariwisata yang sampai pada kesimpulan bahwa ada segmen yang selama ini kita abaikan. Segmen yang nilainya miliaran dolar di dunia ini. Apa itu? Itulah segmen pariwisata yang disebut dengan halal tourism atau Muslim friendly tourism. Nah, segmen ini diambil oleh Malaysia, diambil oleh Thailand bahkan, oleh Korea juga, oleh Jepang. Itu negara-negara yang umat Islamnya sedikit sekali. Tapi mereka dengan sadar meng-create pariwisata yang bisa menarik Muslim travelers. Muslim travelers yang dijadikan sebagai objek dari kuesioner itu menjawab bahwa mereka paling suka Lombok gitu. Oh gitu. Kan kita bicara mengenai Lombok gitu. Lombok itu adalah salah satu yang dijual, yang menjadi kecantikan yang bisa dijual itu adalah pantainya. Kalau mainstreamnya di seluruh dunia kan bentuknya mungkin seperti bikini atau baju renang atau apa begitu. Jadi begini, Muslim friendly tourism ini adalah segmen baru yang kita ciptakan di samping segmen konvensional yang ada. Jadi segmen konvensional tetap jalan. Khusus untuk Muslim travelers, kita menyiapkan akomodasi, amenities, dan kelengkapan yang menyamankan mereka. MTQ ini kan juga berlangsung di sini gitu, dan salah satu kegiatannya adalah menghafal Al-Quran. Bisa ceritakan mengenai kegiatan dari festival membaca Al-Quran ini? Al-Quran itu ada banyak aspeknya. Ya tentu belajar membacanya, bisa menghafalnya bagus, memahami artinya, dan yang paling penting melaksanakan apa yang merupakan tuntunannya. Nah, salah satu aspek itu menghafal. Nah, menghafal itu memang menarik karena Al-Quran itu walaupun dia punya 6.600-an ayat, tetapi dia dimudahkan sedemikian rupa sehingga siapapun orang yang ingin menghafal, saya yakin pasti bisa menghafal. Anda juga menghafal waktu itu di usia berapa, Tuan Guru? Dulu saya dari mungkin sekitar 15 sampai 17 atau 14 sampai 16. Menurut Anda, apakah pendidikan agama itu memang sebetulnya bisa diaplikasikan dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan sehat? Menurut saya definitely iya. Karena pendidikan agama itu berbasis pada values. Values apa? Ya integritas, ya kejujuran, kesungguhan, dan itu semua diajarkan oleh agama. Tidak ada sekolah gubernur, ya, tidak ada sekolah bupati. Jadi siapapun yang punya integritas itu, maka dia saya yakin bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Oke, Tuan. Ya, kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, Satu Indonesia masih akan kembali. Pernahkah ada suara-suara sumbang mungkin yang mengatakan bahwa kok Anda jadi menggunakan medium dakwah ini untuk kepentingan politik Anda sih? Pernahkah ada yang terganggu seperti itu? Terganggu tidak pernah, mendengar itu sering. Oh ya? Oh ya, sangat sering. Sudah mengunjungi salah satu yang menjadi akomodasi yang Muslim traveler friendly gitu ya. Sebenarnya syarat sebuah akomodasi itu menjadi Muslim traveler friendly itu yang seperti apa? Ya, sedapat mungkin dimaksimalkan sarana yang bisa menyamankan pelancong Muslim. Misalnya dari sisi apa? Dari sisi beverage-nya misalnya itu non alkohol misalnya.
nggak pakai pop misalnya, kemudian di kamarnya juga untuk berwudu itu gampang, arah kiblatnya jelas, ada sejadah, ada Al-Quran. Atmosfer yang lebih nyaman untuk pelancong muslim. Oke, saya ingin melihat deh ke dalam. Yuk, mari. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak, terima kasih. Apa kabar, sehat-sehat ya? Sehat. Oh iya, kalau misalnya bicara mengenai NTB, dulu sama sekarang itu kan tampaknya sudah berbeda gitu. Kalau zaman dulu tuh ada anggapan gini, Tuan Guru. Nasib tergantung Bali. Nanti Tuhan bantu. Nanti Tuhan bantu. Atau nasib tidak baik. Pokoknya banyak hal lah. Yang negatif-negatif semua. Ya sebenarnya itu anekdot itu atau ungkapan itu yang buat kita juga orang NTB. Oh gitu. Mungkin saking tidak percaya dirinya. Jadi memang yang pertama harus self confidence gitu, bahwa kita di NTB ini bisa berprestasi, bisa maju dan bisa berkontribusi tidak kalah dengan provinsi yang lain. Sulit nggak dulu ketika berusaha untuk membangun self confidence? Iya tentu sulit, karena kan itu mentality ya, harus ada success story. Jadi harus ada sesuatu yang memang berhasil kita bangun bersama. Juga pertumbuhan ekonomi kita itu selalu bagus. Bahkan 2 tahun terakhir itu kita pertumbuhannya di atas rata-rata nasional. Jadi tinggi pertumbuhan, kemudian ekonomi bergerak bagus, wira usahawan kita, anak-anak muda, entrepreneur juga tumbuh dengan bagus. Kita punya program 100.000 wira usaha dan pariwisata yang memberikan efek berantai yang sangat luar biasa. TGB itu smart. Kemudian amanah, itu setiap pertemuan selalu mengatakan silakan berimprovisasi di dalam kegiatan-kegiatan, tetapi tidak boleh berimprovisasi dalam keuangan. Bisa saja beliau muda di dalam usia, tapi sudah dewasa di dalam ilmu gitu. Begitu juga di dalam, dan beliau karena seorang ulama ya, sehingga sopan santun, tutur kata, itu sangat dijaga betul gitu. TGB, Tuan Guru Bajang, itu artinya apa? Itu sebutan masyarakat. Ya, Bajang itu muda karena dikomparisikan sama Tuan Guru yang sudah tua begitu. Cuman kalau sekarang ya tentu banyak yang lebih muda gitu. Cuman sudah kedung melekat, ya sudah jadi panggilan akrab saja seperti itu. Ketika dulu Tuan Guru memutuskan untuk masuk politik dan menjadi gubernur di sini, apa alasannya saat itu? Banyak sekali tokoh yang pada waktu itu mengatakan NTB butuh transformasi. NTB butuh pembeliaan pemimpin. Karena di dalam kemudaan itu ada energi, ada kreativitas, ada inovasi, dan mungkin diharapkan ada kemauan untuk mendengar, ya, menerima nasihat. Karena pemimpin itu kan, kalau dalam pemahaman saya, pemimpin itu pertama adalah perkhidmatan, pelayanan. Jadi menjadi memimpin ya melayani. Yang kedua, pemimpin itu adalah keteladanan. Jadi tidak boleh hanya berkonsep, tetapi harus juga bisa menjadi role model, menjadi teladan. Berdakwah dan berpolitik, pernahkah ada yang, apakah itu menjadi cara yang efektif untuk merangkul masyarakat sejauh ini? Dakwah itu prinsip, politik itu salah satu instrumen. Karena dia instrumen, maka dia harus tetap didasari dengan nilai-nilai dakwah itu. Misalnya berpolitik yang baik itu adalah politik yang tidak menghalalkan segala cara. Jadi dakwah itu adalah ruhnya, sedangkan politik itu salah satu instrumennya. Pernahkah ada suara-suara sumbang mungkin yang mengatakan bahwa kok Anda jadi menggunakan medium dakwah ini untuk kepentingan politik Anda sih? Pernahkah ada yang terganggu seperti itu? Terganggu tidak pernah, mendengar itu sering. Oh ya? Oh ya, sangat sering. Tetapi menurut saya kalau kita terlalu mendengar omongan orang, tidak ada satu perbuatan baik pun yang bisa kita lakukan. Pak TGB itu bilang gitu ke Pak Jokowi bahwa ini kan apa sih? Kok pemerintah pusat itu impor. Memang selama ini penyerapan dari Bulog itu tidak maksimal atau kurang maksimal itu karena apa? Sangat kurang maksimal. Menurut saya salah satu sebabnya adalah karena Bulog itu tidak akrab dengan petani.
kembali di Satu Indonesia Menyapa lagi, tapi kali ini dari Pantai Senggigi, Lombok. Nah, Pak TGB, kalau misalnya kita bicara mengenai pariwisata kan ini udah jos lah NTB ini. Tapi kalau misalnya sektor-sektor lain, misalnya produce-nya NTB itu apa? Kalau bicara produksi ya tentu yang paling utama agrikultur ya. Agrikultur ada tanaman pangan, ada padi, ada jagung, kemudian juga ada rumput laut, ada sapi, kemudian ada tebu sekarang. Dan bawang merah dan banyak sekali komoditas kita. Wow, dan ini kan yang kemarin sempat menjadi buah bibir gitu di media-media adalah ketika Pak TGB itu bilang gitu ke Pak Jokowi bahwa ini kan apa sih kok pemerintah pusat itu impor. Memang selama ini penyerapan dari Bulog itu tidak maksimal atau kurang maksimal tuh karena apa? Sangat kurang maksimal. Menurut saya salah satu sebabnya adalah karena Bulog itu tidak akrab dengan petani, dia lebih akrab dengan pedagang. Jadi dia malas turun, akhirnya dia mau beli dari pedagang saja. Pedagang itu yang membeli dari petani. Sedangkan kalau ada rantai seperti itu, kan keuntungan itu tidak sepenuhnya untuk petani. Betul. Nah itu yang menjadi perhatian yang kita harapkan Bulog ini turun, seperti tugas dari negara, ya beli langsung dari petani. Petani itu kan sederhana. Yang mereka harapkan itu adalah apa yang mereka produksi, itu bisa dibeli dengan harga yang wajar, masuk akal. Yang artinya bisa memberi keuntungan untuk petani kita, bisa menyekolahkan anaknya, bisa mengobati keluarga yang sakit dan seterusnya. Iya, kan NTB ini juga mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Indonesia. Itu prosesnya bagaimana sampai akhirnya NTB bisa mencapai prestasi itu? Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu yang pertama konsumsi domestik, yang kedua investasi, yang ketiga belanja pemerintah. Jadi tiga-tiganya harus kita amankan. Misalnya konsumsi. Kapan masyarakat bisa berkonsumsi? Kalau dia punya penghasilan tetap terutama. Nah, maka NTB harus kondusif. Nggak boleh ribut-ribut supaya orang bisa bekerja dengan nyaman dan enak. Yang kedua itu investasi. Investasi itu harus kita siapkan regulasi supaya orang tertarik untuk menanamkan dana di sini. Membangun bisnis yang profitable. Gitu. Yang ketiga belanja daerah. Belanja daerah itu ada APBD. Provinsi, kabupaten. Caranya dipastikan belanja daerah itu terserap pada waktunya, diarahkan untuk program yang produktif dan bisa menjadi trigger pertumbuhan. Wow, itulah yang menjadi salah satu alasan juga kenapa UNESCO memberikan penghargaan MDGs berturut-turut dari 2011 sampai 2016. MDGs itu lebih kepada pemenuhan sarana-sarana kebutuhan dasar. Akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, tingkat melek huruf. Nah, dilihat bahwa NTB itu paling progresif. Jadi bisa jadi indeks harapan hidup itu di provinsi ini lebih tinggi, tapi dihitung dari percepatan peningkatan per tahunnya kita yang paling progresif. Kalau misalnya sekarang dari buta huruf itu tinggal berapa persen orang yang masih buta huruf? Sudah di bawah 10%. Di bawah 10% dulu? Dulu tinggi sekali. Bisa sampai 30%. Wow. Tinggi sekali. Oke, kalau misalnya kemiskinan? Kemiskinan juga kita termasuk yang paling progresif. Dulu ketika saya diberi amanah sebagai gubernur, itu posisi kita masih 25% penduduknya miskin. Nah sekarang tinggal 16%. Jadi itu termasuk yang tercepat penurunannya di Indonesia. Nah ini kan kalau bicara mengenai ekonomi, ada satu lagi lokasi yang menjadi potensi yang bisa dimaksimalkan gitu, yaitu geopark. Apa sih Pak sebetulnya? Geopark itu adalah satu istilah untuk suatu keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Mulai dari dasar laut sampai ke puncak gunung. Nah, jadi itu sudah ada di NTB. Sehingga menetapkan Geopark Rinjani itu adalah pengukuhan, bukan kita membuat. Jadi ada asesor dari UNESCO itu datang melihat ini masuk kriteria nggak menjadi Geopark. Ternyata masuk. Di situ ada gunung berapi, pernah meletus, kekayaan tektoniknya luar biasa, keanekaragaman hayatinya luar biasa, diversifikasi biologinya luar biasa, dan juga ada pariwisata yang berkelanjutan. Pak TGB ini kan, berarti ini udah tinggal periode terakhir toh, karena ini udah 2 periode, 2018 tidak menjabat lagi. Gitu. Lalu nextnya apa? Saya masih punya banyak cita-cita. Passion saya itu adalah mengajar. Menurut saya itu satu profesi yang paling mulia, dan NTB butuh membangun SDM yang terus-menerus harus lebih
berkualitas. Ke depan saya akan lebih optimalkan waktu untuk banyak hal, mungkin untuk menulis, mungkin untuk berdiskusi dengan banyak teman, mungkin dengan membuka cakrawala-cakrawala yang selama ini belum pernah saya bayangkan. Tapi nggak mau keluar dari NTB ya Pak? Enggak lah, di sini aja. NTB ini indah, ngapain keluar? Jadi mimpi untuk NTB yang ideal bagi seorang Pak TGB itu apa? NTB yang semua warga NTB itu dengan bangga mengatakan bahwa saya adalah anak NTB. Oke, baik. Terima kasih banyak Tuan Guru Bajang atas wawancaranya. Siapa lagi kira-kira tokoh inspirasional yang akan kami hadirkan dalam Satu Indonesia? Saksikan terus Satu Indonesia setiap Sabtu siang. Saya Marisa Anita undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.